penglihatan kita ketika kita melihat dia tersenyum misalnya gitu ya, gimana? Jadi sesuatu yang bisa kita bayangkan, kita deskripsikan berdasarkan penglihatan kita, berdasarkan visual. Ada yang pakai hearing atau sound, suaranya seperti apa? Ya, terdengarnya bagaimana? Smell juga gitu, smell kalau misalnya bunga misalnya, atau mungkin ada ruangan kamar mandi di rumah sakit ya, smell apa gitu ya. Taste juga gitu, atau feeling misalnya. Tadi tuh kita nanyain kalian what is topic sentence gitu. Topic sentence. Jadi kalau kamu bikin topiknya itu apa tadi? Topiknya tentang banyak kan topiknya. Topik sentence-nya in the middle of ya, in the middle of the city park itu kan hanya apa namanya itu kalau pakai tambahan positif statement, ya kan? Ini nggak positif. Jadi sebenarnya topik sentence yang ada di situ there is a lush banyan tree. Ya, apa banyak lush apa lush? Oh ada lush, ya banyan tree. Nah, jadi topik sentence-nya itu there is a large lush banyan tree. Topiknya tentang banyan tree. Nah, di situ supporting sentence-nya kamu tidak boleh keluar dari kenapa? Di situ kan berarti detail yang perlu kalian coba ya. Detail yang perlu kalian jabarkan di lush banyan tree itu ada dua, ya. Enggak. Apanya itu? Lush apa tadi? Rimbun, lebat, rindang, rimbun, ya. Nah, satu lagi large. Jadi supporting sentence yang ada di sini large banyan tree sama lush banyan tree, ya kan? Nah, di apa namanya itu? Di penjelasannya ya, supporting sentence yang ada di sini ya, it's dense dark green leaves provide a cool shade underneath. It's dense dark green leaves provide a
description yang clear. Jadi dia lebih menajamkan objek yang sedang kita jelasin. Nanti kita lihat ya. Terus concrete details, jadi kalian harus memberikan detail, contoh. Ya kalau misalnya akademik riset ya akademik writing nanti ya contoh-contoh yang namanya concrete details itu kalian bisa menambahkan misalnya jurnal kan, gitu ya, contoh artikel paper, jadi atau data statistik misalnya, ya sumber tertentu ketika kalian membuat akademik posisi akademik writing. Nah, karena kita tidak cerita akademik writing, maka konkret detail ini ya jadi misalnya contoh, gitu ya, contoh makanannya apa, cara rasanya bagaimana, jadi didetailkan. Ya. Terus ada penggunaan spatial order, organizing the description based on location or level. Nah, jadi spatial order apa spasial? Spasialisasi ya, lokasi tertentu atau level tertentu. Ya. Jadi bagaimana kita menyusun satu description berdasarkan location. Ada unsur-unsur location yang beda-beda. Oke,
dan diulang ya. Oke. Nah, you can see on this slide, yeah, definition is the paragraph is the type of paragraph that aims to provide a real and detailed description. Real, meaning all things about the place must be clear, must be detailed. Ya, suaranya, warnanya, misalnya warna apel ya, kita mau describe apel, apel merah tinggi. So you can when you mungkin ada orang yang nggak pernah makan apel tinggi, mungkin dia makan apel simpon. So when you describe, when you eat, and you walaupun orang tidak melihat kamu sedang makan itu, tapi bisa merasakan tanpa dia melihat kamu makan, kamu bisa mendescribe itu description. Kamu bisa menggunakan figurative language to make the description more lebih mengubah dia penggunaannya. Oh, ini kalian hanya saya sajikan how to identify, how to analyze the concept, how to analyze the elements in the paragraph. Next, we have to explain and we have to discuss about how to develop your paragraphs with specific topic, for example. Atau mungkin saya kasih topik ya, jadi deskriptif itu tidak mesti harus saya kasih topik ya. Kalian bisa misalnya saya kasih bentuknya gambar, how to describe the picture, bisa menggunakan secara jelas want to eat there, but my friend asked me, udah kita makan di sana aja, biar deket kata dia gitu guys. So and ternyata the taste is quite good and the price also fit the students in university, and I think it's quite recommended. That's the quite recommended.